Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat yang telah diberikan, kita bisa dipertemukan kembali dalam mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mengajak Anda untuk memahami konsep histori pendidikan Pancasila. Kemudian kita berbicara mengenai konsep Pancasila. Menelusuri konsep Pancasila ini, jika dikaitkan dengan permasalahan yang muncul di Indonesia pada saat ini, seperti masalah perpajakan, masalah korupsi, kemudian masalah lingkungan, dan masalah terorisme yang terjadi saat ini, kemudian masalah narkoba, dan sebagainya, masih banyak lagi yang belum bisa disebutkan. Nah, munculnya permasalahan ini dikarenakan tergerusnya nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam diri masyarakat. Kenapa kita harus belajar pendidikan Pancasila? Dimulai dari mata kuliah ini. Pendidikan Pancasila itu sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Kenapa hal tersebut? Dikarenakan perubahan yang terjadi pada saat ini yang disebabkan oleh budaya asing yang datang bertubi-tubi dalam masyarakat Indonesia, bukan hanya terjadi dalam masalah pengetahuan, ilmu teknologi, melainkan juga berbagai aliran dalam berbagai kehidupan bangsa. Nah, oleh karena itu, pendidikan Pancasila ini diselenggarakan agar masyarakat tidak tercabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya. Untuk itu, adapun visi dan misi mata kuliah pendidikan Pancasila itu adalah visi pendidikan Pancasila, yaitu terwujudnya kepribadian sivitas akademik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian untuk visi pendidikan Pancasila itu sendiri, yaitu yang pertama, mengembangkan potensi akademik peserta didik. Kemudian yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Kemudian yang keempat, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi dan disiplin ilmu. Kemudian tujuan pendidikan Pancasila itu yaitu untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi dan bermartabat, diharapkan agar yang pertama menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, sehat secara jasmani dan rohani, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Kemudian yang ketiga, memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hati nurani. Kemudian yang keempat, mampu mengikuti perkembangan ilmu pendidikan dan teknologi dan seni. Kemudian yang kelima, mampu mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsa. Dan kita berbicara mengenai historis pendidikan Pancasila. Dalam perjalanan bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila dibentuk sebagai dasar negara dan dirumuskan dalam sistem
dalam sistem nilai Pancasila. Nah, pada zaman dahulu itu wilayah Nusantara ini sebelum dinamakan Indonesia sudah mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya, misalnya percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat hidup secara bertoleransi, kemudian bergotong royong antar sesama, kemudian bermusyawarah untuk mencapai mufakat, kemudian solidaritas atau kesetiakawanan sosial dan itu sudah dimiliki oleh masyarakat sebelum Pancasila itu dirumuskan. Nah, Presiden Soekarno sendiri pernah mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, atau sering dikenal dengan sebutan jas merah. Jas merah itu singkatan dari jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, pernyataan tersebut itu dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa yang lebih bijaksana di masa depan. Dengan pendidikan historis ini, diharapkan Anda akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing. Selain itu, Anda juga dapat berperan secara aktif dan arif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat berusaha menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kesalahan yang kembali terjadi di masa. Kemudian berbicara mengenai sumber sosiologi pendidikan Pancasila. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia itu mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan telah melekat pada bangsa Indonesia ini sendiri. Nah, nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan itu sudah terkandung dalam sila-sila Pancasila, bukan hanya hasil secara konseptual seseorang, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, Bung Karno sendiri menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila itu digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila itu berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia sendiri, khususnya nilai-nilai yang sudah dipegang teguh masyarakat sebelum Pancasila itu disusun dan dimusyawarahkan untuk dimufakatkan sebagai dasar negara Indonesia. Seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu misalnya gotong royong dan lain sebagainya. Makna penting lainnya dalam pernyataan Bung Karno tersebut adalah Pancasila sebagai dasar negara merupakan pemberian atau ilham dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, apabila ini dikaitkan dengan teori kausalitas dari Notonegoro, bahwa Pancasila merupakan penyebab lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia, maka kemerdekaan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini sejalan dengan makna Alenia 3 pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai makhluk Tuhan. Sebaiknya segala pemberian Tuhan termasuk kemerdekaan bangsa Indonesia itu wajib untuk disyukuri. Salah satunya bentuk wujud konkret mensyukuri nikmat karunia kemerdekaan adalah dengan memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembaruan dan pembangunan dalam berkehidupan bangsa dan bernegara. Nah, bentuk lain untuk mensyukuri kemerdekaan adalah dengan memberikan kontribusi konkret bagi pembangunan negara melalui kewajiban, misalnya membayar pajak, karena dengan dana pajak itulah pembangunan dapat dilangsungkan secara optimal. Kemudian berbicara mengenai sumber politik pendidikan Pancasila, salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Nah, tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan
mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Melalui pendekatan politik ini, Anda diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Nah, pada gilirannya Anda akan mampu memberikan kontribusi konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis. Seperti dalam kalangan kampus, misalnya pemilihan BEM, itu termasuk dalam pandangan politik Pancasila. Karena mata kuliah pendidikan Pancasila ini merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Nah, selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Jadi, mata kuliah Pancasila ini merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student center learning untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan kemampuan mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesional sesuai dengan program studi masing-masing dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntut sehingga menjadi warga negara yang baik dan benar. Demikian pengantar pendidikan Pancasila yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.